Padang Gurun Cirnaica, Libya Timur, tahun 1860-an. Kamera perlahan menelusuri hamparan gurun luas. Angin menggulung debu, membelai ilalang kering. Di kejauhan, seorang bocah kecil berjalan terpincang memanggul kantong air. Sementara di baliknya, matahari terbit perlahan, mengintip dari balik bukit pasir. Di tanah yang tandus, di bawah langit yang membakar, tumbuh benih kecil yang kelak mengguncang penjajah terkuat di dunia. Desa Zawiat Janzur, pedalaman Cirnaica. Di rumah kecil berdinding tanah liat, seorang wanita tua menggenggam tangan bocah laki yang baru saja ditinggal mati ayahnya. Usianya baru 5 tahun. Wajahnya kaku, matanya basah tapi tak menangis. Nama bocah itu, Umar bin Muhtar. Ibu Umar, kau kuat, ya, Umar. Ayahmu pergi dengan syahadat di bibirnya. Suatu hari, kau akan berdiri sekuat dia. Waktu berlalu, potongan demi potongan adegan berganti. Umar remaja duduk di bawah pohon kurma, membuka mushaf tua. Ia membantu warga desa, mengusir serigala dari ternak, dan melindungi adik-adiknya dari penjamret jalanan. Ia tumbuh tanpa banyak kata, tapi mata dan langkahnya tegas. Al-Jagbub, markas Tarekat Senusi, pusat pendidikan Islam yang sunyi di tengah padang gurun. Disinilah para ulama besar menggodok calon pemimpin masa depan. Umar muda berdiri di hadapan Syaikh Syarif Al-Garyani, seorang guru yang dikenal bijak dan keras. Syaikh Syarif, kau bukan hanya datang membawa nama ayahmu, Umar. Kau membawa beban umat yang akan kau pimpin. Hafal Quran belum cukup. Kau harus mampu menegakkan yang benar walau semua melawanmu. Umar menjawab dengan suara rendah. Umar, kalau jalan itu sunyi, aku akan berjalan sendiri. Kalau penuh duri, aku akan tetap melangkah. Syaikh tersenyum. Sejak hari itu, ia mendidik Umar dengan ketat. Ilmu fikih, tafsir, sejarah jihad, bahkan strategi perang. Di malam-malam hening, Umar membaca sirah Nabawiyah dengan mata menyala. Kamp pendidikan Senusi, tahun 1890-an. Suasana malam. Sekelompok pemuda duduk melingkar. Umar, kini berusia sekitar 30 tahun, memimpin halakah. Namun pembicaraan mereka malam itu tak lagi soal kitab. Pemuda 1. Perancis sudah mencaplok Algeria. Inggris menekan Mesir. Sekarang Italia mengincar Libya. Apa yang akan kita lakukan? Pemuda 2. Kita orang miskin, tak punya senjata. Apa artinya suara kita? Umar menatap mereka lama. Api unggun memantulkan cahaya ke wajahnya. Umar, Fir'aun punya pasukan. Musa hanya tongkat, tapi kebenaran tetap menang. Kita belum kalah, selama kita belum menyerah. Tripoli, 1911. Lautan biru bergemuruh. Di kejauhan, armada Italia memasuki pantai Libya. Meriam diledakkan ke daratan. Api mulai membakar kota-kota. Rakyat panik. Di Cirnaica, berita itu sampai ke telinga Umar, yang kini menjadi guru dan tokoh terpandang. Ia berdiri di mimbar masjid desa. Umar berpidato. Penjajah datang bukan membawa ilmu, tapi rantai. Mereka bukan tamu, tapi pencuri. Kita punya 2 pilihan, diam atau bangkit. Rakyat berteriak, Allahu Akbar. Majelis Senusi, pertemuan darurat. Para syekh dan pemimpin duduk melingkar dalam tenda besar. Wajah-wajah mereka gelisah. Syaikh Al-Garyani yang kini renta memandang Umar. Kau yang paling siap, Umar. Kau hafal medan, kau kenal rakyat, kau yang harus memimpin perlawanan. Umar menunduk, lalu berdiri pelan. Umar, saya seorang guru, bukan jenderal. Tapi kini, kita butuh pemimpin yang bisa menulis takdir umat dengan tinta keberanian. Setelah hening panjang, Umar mengangkat kepalanya. Pandangannya tajam. Malam itu, ia melepaskan jubah putih, menggantinya dengan sorban perang. Ia bersumpah untuk membela tanah air, bukan demi kekuasaan, tapi demi kemerdekaan dan harga diri. Simbol baru di gurun. Adegan terakhir, Umar Muhtar, menunggang kuda coklat, menatap matahari yang terbenam di balik bukit pasir. Angin bertiup kencang, membawa debu dan harapan. Di tanah tempat banyak menyerah, muncul satu jiwa yang memilih bangkit. Dan gurun pun bersaksi, bahwa tak semua singa lahir di hutan. Bukit Pasir Cirnaica, tahun 1911. Dari punggung kudanya,
Umar Mukhtar memandangi matahari yang tenggelam. Angin membawa lebih dari sekadar debu, bau mesiu, suara meriam, dan jeritan dari arah pesisir. Di Cakrawala, asap membumbung dari Benghazi. Seorang pengintai berlari menuruni bukit, wajahnya pucat dan berkeringat. Pengintai, mereka datang. Italia sudah menurunkan pasukan di pelabuhan. Umar tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap jauh ke Cakrawala, lalu menunduk. Tangannya menggenggam tali kekang erat-erat, seolah menahan bara dalam dadanya. Pantai Tripoli, hari yang sama. Armada Italia menggerakkan ratusan kapal ke pesisir. Meriam menghantam bangunan tua, masjid, dan rumah sakit. Debu dan jerit manusia bercampur. Pasukan infanteri Italia turun dari kapal dengan bendera berkibar. Wajah mereka percaya diri, mengira tanah ini akan tunduk tanpa perlawanan. Masjid tertembak, desa Al-Abyar. Langit senja memantulkan warna merah darah ke dinding masjid yang hancur. Umar Mukhtar berdiri di tengah puing-puing. Kubah pecah, dinding berlubang, potongan Al-Quran berserakan. Ia memungut selembar halaman yang robek, lalu membacanya perlahan. Umar, janganlah kalian merasa lemah, dan jangan bersedih hati, sebab kalianlah yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Ia menutup mata sejenak. Saat membukanya, mata itu tidak lagi lembut seperti seorang guru. Di sana ada bara keyakinan. Umar, hari ini kita tutup kitab. Kita buka lembaran baru, lembaran perlawanan. Markas Senusi, pertemuan rahasia. Tenda besar dikelilingi pohon kurma yang kering. Di dalam, tokoh-tokoh tua dari tarekat Senusi duduk melingkar. Umar berdiri, dengan sorban hitam dan tongkat kayu zaitunnya. Tokoh 1, mereka membakar kitab-kitab kita. Tokoh 2, mereka bukan sekadar penjajah. Mereka datang untuk menghapus identitas kita. Umar, mereka bukan hanya musuh senjata. Mereka musuh jiwa. Dan musuh semacam itu tak bisa dihadapi oleh mereka yang mencintai dunia. Hanya oleh yang mencintai tanah ini seperti mencintai ibu mereka. Semua terdiam. Tak perlu pemungutan suara. Mereka tahu siapa yang akan memimpin. Lembah Akhdar, awal perlawanan. Bulan penuh menggantung. Umar dan 20 pejuang berkuda menyelinap di antara batu-batu besar. Mereka mendekati konvu Italia yang tengah beristirahat di lembah. Pejuang muda, kita cuma segini, Syekh. Mereka 5 kali lipat. Umar, kita tidak dihitung dari jumlah. Kita dihitung dari niat. Teriakan pendek, serbuan kilat, api unggun Italia padam dalam kekacauan. Beberapa tentara tergeletak. Persenjataan dan makanan disita. Umar memimpin seperti arus, tenang, tapi menghanyutkan. Markas Italia, Benghazi. Seorang perwira Italia menghantam meja. Letnan, siapa orang tua itu? Mereka bilang dia guru, tapi dia bergerak seperti bayangan dan lenyap seperti roh gurun. Desa yang terbakar, Cirnaica Barat. Asap mengepul. Seorang ibu duduk di tanah, memangku jenazah anaknya. Umar tiba di lokasi, menurunkan sorbannya dan mengusap wajah si ibu. Ibu, mengapa Allah membiarkan ini terjadi? Umar, karena surga bukan untuk mereka yang hidup nyaman, tapi untuk mereka yang berdiri, bahkan saat tubuh mereka sudah tak sanggup. Ia berdiri, menggenggam tanah. Umar, darah ini tidak akan sia-sia. Pegunungan hijau, kamp gerilya. Di bawah pohon zaitun, Umar menggambar taktik di pasir. Para pemuda mengelilinginya, memperhatikan tiap gerakannya. Umar, musuh kita besar, tapi mereka asing di sini. Mereka berpijak di atas tanah yang tak mereka kenal. Kita adalah akar dari tanah ini. Kita akan jadi duri di setiap langkah mereka. Malam di atas bukit, Umar duduk sendirian, memandangi langit bertabur bintang. Seorang pejuang muda mendekat, duduk di sampingnya. Pemuda, Syekh, apakah kita akan menang? Umar tersenyum samar. Umar, menang bukan berarti menginjak tanah mereka. Tapi saat mereka takut menyebut nama kita, bahkan setelah kita tiada. Gurun menyala. Dari kejauhan, titik-titik cahaya menyala. Api unggun para pejuang mulai berkumpul di penjuru Cirnaica. Bukan lagi satu pasukan, tapi ribuan tekad, satu jiwa, satu tanah. Titik-titik cahaya menyala. Api unggun para pejuang mulai berkumpul di penjuru Cirnaica.
Bukan lagi satu pasukan, tapi ribuan tekad, satu jiwa, satu tanah. Dan dari satu tanah itulah, bara itu membesar menjadi kobaran, dan pasir pun belajar berbicara dengan suara peluru. Pegunungan Al-Jabal Al-Ahdar 1912. Udara dingin menggigit. Umar Muhtar duduk di tengah tenda kulit unta yang sederhana. Di hadapannya, dua orang pemuda dari desa-desa berbeda menunggu izin untuk bergabung sebagai mujahid. Umar, kalian datang dengan semangat, tapi apakah kalian datang juga dengan kesabaran? Pemuda satu, kami siap mati, Syekh. Umar menatap tajam. Umar, bukan mati yang sulit, anakku, tapi hidup dalam kelaparan, tanpa tidur, diburu setiap malam, dan tak pernah tahu apakah keluarga kalian masih hidup. Apakah kalian siap untuk itu? Keduanya saling pandang, lalu menunduk dan mengangguk. Umar, pelan. Kalau begitu, mulai malam ini, kalian bukan hanya pembela tanah. Kalian adalah pelindung jiwa bangsa ini. Markas Komando Italia, Tripoli. Di ruang besar dengan peta-peta tergantung dan model topografi Cirnaica, para perwira Italia berkumpul. Jenderal Graziani, kita telah mengirim pasukan terbaik, tapi mereka menghilang di gurun seperti diserap pasir. Siapa orang tua ini? Bagaimana dia tahu medan lebih baik dari kita? Perwira Italia, dia tidak tahu medan, Jenderal. Dia bagian dari medan itu. Graziani menepuk meja. Kalau begitu, kita harus menghancurkan gurunnya. Desa Zawiyat Al-Qusur, tengah malam. Suara ledakan membangunkan warga. Rumah-rumah terbakar. Tentara Italia masuk dengan kendaraan lapis baja. Mereka mencari satu nama, Umar Muhtar. Tentara Italia menghardik warga. Di mana dia? Di mana orang tua itu? Seorang kakek tua duduk di atas sajadah, menatap lurus. Dia tak ada di sini. Tapi jika kalian takut pada satu orang tua, bayangkan jika seluruh gurun jadi dirinya. Sebuah tamparan menghantam wajah sang kakek. Namun ia tetap tak gentar. Kamera mengarah pada anak-anak yang melihat semua itu. Mata mereka merekam keberanian, dan diam-diam menciptakan tekad. Pegunungan, serangan gerilya. Pasukan Italia yang kembali dari desa tiba-tiba disergap. Batu-batu berguguran dari tebing. Peluru dari balik semak. Jeritan prajurit bersahut-sahutan. Umar memimpin dari belakang, memastikan tidak ada korban dari pihak warga. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai isyarat. Hentikan serangan. Yang tersisa dibiarkan kabur. Pejuang muda, kenapa kita biarkan mereka pergi? Umar, agar mereka tahu, kita bisa membunuh, tapi kita memilih untuk tidak. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada peluru. Kem gerilya, rapat taktik. Umar duduk bersila dikelilingi para komandan muda. Di tengah mereka, peta kasar dari kulit kambing, ditandai batu dan kayu sebagai lokasi. Komandan, kita kehabisan makanan. Amunisi menipis. Italia menguasai pelabuhan dan jalur suplai. Umar, kita tidak bertarung dengan perut kenyang. Kita bertarung dengan hati yang penuh. Pejuang, tapi sampai kapan kita bisa bertahan? Umar memandang mereka satu persatu. Umar, sampai anak terakhir kita berhenti menyebut nama Allah. Atau sampai peluru terakhir masuk ke tubuhku. Mana yang lebih dulu? Markas Italia, strategi kotor. Jenderal Graziani berdiri di depan peta besar. Tangannya menunjuk titik-titik desa. Graziani, jika kalian tak bisa menangkap singa, hancurkan padangannya. Hukum kolektif. Bakar rumah, racuni sumur, kirim mereka ke kem tahanan. Beberapa perwira terdiam. Graziani, datar. Kita tidak berperang dengan manusia. Kita berperang dengan bayangan. Tepi gurun, Umar dan anak kecil. Saat malam mulai turun, Umar berjalan melewati tenda-tenda yang sederhana. Ia melihat seorang anak kecil bermain dengan cangkang peluru, menjadikannya mainan. Umar berlutut. Apa yang kau mainkan itu, nak? Anak, ini peluru. Ayahku bilang, peluru bisa membunuh orang jahat. Umar memandang langit. Umar, ya, tapi doa bisa membuat peluru ragu untuk menembak. Penutup episode Gema Takbir di Padang Sunyi. Kamera perlahan naik. Malam gelap, tapi suara takbir bergema dari arah pegunungan. Tak satupun lampu menyala.
Tapi suara itu menyatu dengan angin, menghantam jantung musuh. Umar berdiri di atas batu, tongkat di tangan, sorban melambai diterpa angin gurun. Di belakangnya, ratusan siluet berdiri tegak. Suara takbir terus menggema, bukan sebagai tanda kemenangan, tapi sebagai janji bahwa tanah ini belum akan tunduk malam ini atau malam manapun. Suara takbir terus menggema, bukan sebagai tanda kemenangan, tapi sebagai janji bahwa tanah ini belum akan tunduk malam ini atau malam manapun. Tapi setiap janji pada langit akan diuji oleh bumi. Dan bumi Libya mulai memerah oleh rencana paling kejam yang belum pernah mereka bayangkan. Cirnaica, pagi yang beku. Matahari belum terbit saat Umar berjalan di antara tenda-tenda yang sunyi. Ia menghentikan langkahnya di depan seorang ibu yang menangis sambil memeluk dua anaknya yang kelaparan. Umar, lembut, kita sedang perang. Tapi perang tak boleh membuat kita kehilangan belas kasih. Seorang pemuda membawa sekerat roti kering. Umar meletakkannya di tangan si ibu. Umar, yang kami punya sedikit. Tapi jika kita tak berbagi, kita bukan pejuang. Kita hanya manusia yang takut kehilangan. Markas Italia rapat tertutup. Jenderal Graziani berdiri di hadapan peta besar yang penuh coretan merah. Graziani, Umar Mukhtar tak bisa dilawan dengan senjata saja. Kita akan menciptakan neraka di bumi, dan lihat berapa lama rakyatnya sanggup bertahan. Seorang perwira menggeleng ragu. Perwira, Jenderal, metode ini melanggar konvensi. Graziani memotong. Ini bukan tentang hukum. Ini tentang hasil. Bangun kamp konsentrasi. Kumpulkan mereka. Bakar semua ladang. Dan temui aku dengan daftar para pengkhianat lokal. Setiap bangsa punya yang murah harganya. Wadi Al-Kuf, pertemuan rahasia. Umar duduk bersama beberapa tokoh tua dan pemuda yang pernah diajarinya mengaji. Pejuang tua, kami dengar desa Al-Abyar dibakar. Sumurnya diracun. Mereka yang selamat dikirim ke padang tandus, tanpa makanan. Umar, tenang, menahan amarah. Mereka ingin memotong akar dari pohon ini. Tapi mereka lupa, akar yang dalam tidak mudah dicabut. Bahkan oleh badai. Kamp konsentrasi El Agheila. Kamera bergoyang pelan di antara kawat berduri dan tenda-tenda kumuh. Anak-anak terbaring lemas. Mayat-mayat dikuburkan terburu-buru di lubang dangkal. Seorang perempuan memeluk bayinya yang sudah tak bernyawa. Perempuan, lirih. Kau bebas sekarang, nak, dari dunia yang tak kenal belas kasihan. Gurun, Umar dikhianati. Seorang utusan datang ke tenda Umar. Wajahnya penuh debu dan ketakutan. Utusan, ada desa yang ingin membantu. Mereka berjanji akan memberi kita logistik. Tapi mereka minta Umar yang datang langsung. Beberapa komandan curiga. Pejuang, ini bisa jadi jebakan. Umar, kalaupun benar, kita tak bisa menolak setiap tangan yang datang. Kalau aku tidak kembali, maka kalian tahu tangan itu menggenggam pisau. Umar berangkat malam itu. Tapi sesampainya di lokasi, hanya sunyi dan suara lolongan serigala. Tak ada penduduk, hanya pasukan Italia yang menyergap dari balik gelap. Hujan peluru. Pasukan gerilya yang menyusul Umar langsung terlibat baku tembak sengit. Umar tertembak di lengan, tapi ia masih berdiri, melindungi yang muda. Umar teriak, mundur. Kita tak bisa bertempur di tempat yang mereka pilih. Taktik mundur dilakukan. Pasukan selamat. Tapi harga dari jebakan itu berat. 2 sahabat tewas dan Umar terluka. Tenda Umar luka dan doa. Dalam cahaya lampu minyak, Umar duduk dengan perban di bahu. Ia menggenggam mushaf kecil yang selalu ia bawa. Pejuang muda menangis. Kami gagal, Syaib. Kami gagal menjagamu. Umar, kalian tidak gagal. Aku masih hidup. Kalian masih berdiri. Dan selama itu, kita belum kalah. Italia menyebar hasutan. Lautan selebaran disebar oleh pesawat Italia, ditulis dalam bahasa Arab. Umar Mukhtar akan membawa kalian pada kematian. Serahkan dia, dan kalian akan selamat. Beberapa warga mulai ragu. Beberapa bahkan melapor demi sekarung gandum. Suara narasi. Setiap perjuangan besar akan selalu dikhianati oleh mereka yang lebih mencintai perut daripada tanah. Padang gurun, Umar menenangkan umat. Malam turun, pejuang dan warga berkumpul, cemas, lelah, dan bingung.
Umar berdiri di tengah mereka, dengan sorban putih dan tongkat di tangan. Umar, jika kalian takut, itu manusiawi. Tapi jika kalian menyerah, maka kalian mati bukan karena peluru, tapi karena hati yang menyerah. Umar, dunia ini bukan tempat istirahat, ia tempat ujian. Dan ujian kita adalah menjaga martabat kita, bahkan saat dunia menginjak kita. Penutup episode Bayangan di Balik Api. Dari kejauhan, pasukan Italia mulai membangun pagar-pagar panjang untuk mengisolasi seluruh Cirnaica. Umar berdiri di tepi bukit, memandang ke bawah. Kamp musuh membentang seperti kanker di atas bumi. Umar, dalam hati, jika jalan ini berakhir di tiang gantungan, maka biarlah dunia tahu, aku menempuhnya dengan kepala tegak. Angin malam mengangkat debu padang pasir, membelai sorban putih Umar yang berdiri diam di atas bukit. Dari kejauhan, cahaya kamp Italia tampak seperti nyala api neraka. Tapi Umar tahu, neraka sejati bukanlah tempat dengan api, melainkan dunia tempat kebenaran dikhianati tanpa rasa malu. Desa Al-Kufrah, pagi buta. Seorang bocah berlari masuk ke dalam tenda sambil terengah. Bocah, Syekh, pasukan Italia. Mereka bergerak ke arah perbukitan barat. Banyak, dengan kendaraan dan pesawat. Umar mengangguk. Ia tahu saat itu akan tiba. Perburuan besar telah dimulai. Markas Komando Italia. Jenderal Graziani menyalakan cerutunya. Asap menggulung seperti ular di udara. Graziani, hari ini kita akan mencabut akar tua yang membandel itu. Perwira Italia. Laporan dari mata-mata lokal menyebutkan Umar bersembunyi di dekat Beyer al-Lahban. Graziani, dingin. Kirim 300 pasukan berkuda. 2 skuadron udara. Jangan tangkap dia hidup-hidup, kecuali jika ia terlalu lelah untuk melawan. Padang pasir, malam penuh doa. Umar duduk di atas batu, membuka mushaf kecilnya. Suara unta bergemuruh di kejauhan, dan para pemuda bersiap menyingkir ke rute-rute rahasia. Pejuang muda, Syekh, kami bisa membawa engkau jauh dari sini. Gunung masih panjang, mereka takkan menemukanmu. Umar menatap bintang-bintang yang bersinar tenang. Umar, jika aku pergi, siapa yang akan menjadi wajah harapan bagi rakyat yang tinggal? Jika aku bersembunyi, siapa yang akan berkata pada mereka, "Jangan takut"? Tidak, aku akan tetap di sini. Fajar, jebakan diperangkap. Pasukan Umar berusaha bergerak diam-diam. Tapi langit telah dipenuhi dengung pesawat. Suara ledakan mengguncang padang gurun. Kuda-kuda melompat ketakutan. Pejuang, kita terperangkap. Mereka tahu rute kita. Seseorang telah membocorkan lokasi mereka. Umar terluka, kakinya terkilir. Namun ia tetap berdiri, menahan sakit. Umar, terengah. Jangan pikirkan aku. Lindungi yang muda. Bawa mereka pergi. Pengepungan dan penangkapan. Pasukan Italia mengepung lembah tempat Umar bersembunyi. Dengan langkah pincang dan tubuh lelah, Umar berdiri di hadapan mereka. Tangannya kosong, tapi sorot matanya tak bisa ditundukkan. Graziani, datang sendiri. Akhirnya kita bertemu, Umar Mukhtar. Umar, tenang. Engkau datang dengan pasukan. Aku hanya datang dengan keyakinan. Graziani, keyakinanmu telah membuat rakyatmu menderita. Umar, rakyatku menderita karena penjajah, bukan karena perlawanan. Dengan tangan dibelenggu, Umar dibawa pergi. Tapi kepalanya tetap tegak, dan langit padang pasir menjadi saksi ketabahan itu. Benteng Benghazi, sel isolasi. Di ruang gelap berdinding batu, Umar duduk sendirian. Tangan terikat. Di luar, suara derap sepatu dan sorak-sorai tentara Italia bersahut-sahutan. Seorang penjaga muda memandangnya dengan heran. Penjaga, kau tahu, mereka akan menggantungmu. Umar, pelan. Aku telah siap bertemu Tuhanku sejak aku memilih jalan ini. Sidang militer palsu. Di ruang pengadilan, Graziani duduk seperti dewa kematian. Hakim bayaran berbicara dengan suara keras, tapi hati semua orang tahu. Keputusan telah dibuat bahkan sebelum kata pertama diucapkan. Umar Mukhtar, atas tuduhan memberontak terhadap pemerintahan sah kerajaan Italia, Anda divonis, dihukum gantung. Ruangan senyap. Hanya suara pena menulis yang terdengar. Umar berdiri, menatap lurus ke mata Graziani. Umar,
Kalian bisa gantung tubuhku, tapi kalian tidak bisa gantung perlawanan ini. Setiap tetes darahku akan menjadi akar yang tumbuh dari pasir. Kamp-kamp konsentrasi, kabar menyebar. Berita tentang penangkapan Umar menyebar cepat seperti badai. Anak-anak menangis. Para ibu menjerit. Seorang pemuda mengepalkan tangan, berteriak ke langit. Pemuda, jika mereka membunuh Umar, maka 1000 Umar akan bangkit. Malam terakhir di sel, Umar menulis sebuah surat di atas tanah dengan potongan kayu. Isi surat, jika kelak kalian membaca ini, teruskan. Jangan biarkan apa yang kita perjuangkan mati bersamaku. Bumi ini tidak butuh nama besar. Ia hanya butuh hati yang tak sudi tunduk. Seorang sipir tua masuk. Ia meletakkan sepotong kurma dan air di sisi Umar. Sipir, aku dulu bertempur di Tripoli, tapi sekarang aku melihat siapa sebenarnya pahlawan. Suara Umar terdengar, pelan namun tegas, seperti berbisik langsung ke hati penonton. Umar, aku bukan singa karena kuat, tapi karena aku tak memilih diam saat kezaliman menggigit. Dan selama masih ada satu jiwa yang berani berkata tidak, maka aku belum mati. Kalimat itu menggema dalam dada para tahanan, penjaga, bahkan perwira Italia yang pura-pura tak terusik. Fajar belum datang, tapi penjara Benghazi telah diselimuti kabut kelabu. Bukan kabut cuaca, melainkan kabut sejarah. Saat kebenaran akan disalib dalam upacara legal yang disiapkan oleh penjajahan. Di luar pagar berduri, ratusan warga Libya diam berdiri. Mereka tidak menjerit, mereka tidak mengangkat senjata, tapi keheningan mereka lebih menakutkan dari pekikan perang. Di dalam sel Umar, sebelum subuh, seorang sipir masuk perlahan membawa pakaian putih dan sorban bersih. Sipir, pelan. Waktunya, Syekh. Umar, aku tahu. Terima kasih, karena kau memperlakukan musuhmu seperti saudara. Sipir, terisak. Kau bukan musuh. Kau, guru bagi kami semua. Umar mengambil air wudhu dari kendi tua. Ia sholat 2 rakaat. Setiap sujudnya bukan sekadar ibadah, tapi perpisahan. Lorong menuju tiang gantungan. Rantai mengikat pergelangan tangan Umar, tapi langkahnya tetap tegak. Anak-anak bersembunyi di balik pagar kawat. Mata mereka menatap penuh duka dan kagum. Seorang bocah kecil berbisik pada ibunya. Bocah, Bu, apakah itu singa yang sering kau ceritakan? Ibu menangis. Itu dia, Nak. Tapi hari ini, mereka ingin menjinakkan singa. Lapangan eksekusi Benghazi. Graziani berdiri di podium. Tentara berjajar rapi. Tali gantungan tergantung seperti ular menunggu mangsa. Graziani pada bawahannya. Biarkan semua orang melihatnya. Semakin besar panggung, semakin besar ketakutan. Tapi ketakutan tak menyebar. Yang menyebar adalah air mata. Umar berdiri di bawah tali itu. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap ke arah langit yang mulai mendung. Momen terakhir. Seorang pendeta Italia diminta datang untuk memberikan upacara terakhir, mendekat dengan kitab di tangan. Pendeta, Syekh Umar, adakah permintaan terakhir? Umar, jangan ganggu aku dengan doa palsumu. Tuhan kami berbeda. Tapi aku yakin, langit tahu siapa yang menumpahkan darah, dan siapa yang mempertahankannya. Pendeta, pelan. Kau tidak takut mati. Umar, aku hanya takut hidup tanpa kehormatan. Gema tali ditarik perlahan. Tapi sebelum tubuhnya menggantung, teriakan terdengar dari kerumunan. Pemuda Libya, Allahu Akbar. Umar Mukhtar hidup di hati kami. Pasukan Italia mulai panik. Graziani melambaikan tangan, perintah untuk diam. Tapi sudah terlambat. Kerumunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu menggetarkan udara. Seolah seluruh Libya menangis. Bukan karena kematian, tetapi karena mereka melihat apa arti menjadi bebas dalam tubuh yang mati. Beberapa jam kemudian, kamp konsentrasi. Seorang anak laki-laki duduk di tanah, menggambar di pasir dengan jari-jarinya. Kakaknya, apa yang kau gambar? Anak, singa, sedang bangkit dari pasir. Di dalam kantor Graziani, ia melihat laporan dengan tangan bergetar. Di balik kaca jendela, langit hujan deras. Perwira Italia. Tuan, hujan di Benghazi tidak biasa, bukan?
Graziani tidak biasa sama sekali. Di atas mejanya ada laporan terakhir, eksekusi selesai. Tapi kemarahan rakyat baru dimulai. Suara Umar, narasi. Tubuhku mungkin diturunkan dari tali itu. Tapi perjuangan telah memanjat ke hati ribuan orang. Kalian bisa membunuh seorang pria, tapi tidak bisa membunuh apa yang membuatnya berdiri tegak. Kalian bisa membunuh seorang pria, tapi tidak bisa membunuh apa yang membuatnya berdiri tegak. Dan itulah yang terjadi. Tubuh Umar Muchtar mungkin telah terkubur di bawah pasir Benghazi, tapi namanya mulai tumbuh dari dalam hati rakyatnya. Seperti benih yang tersiram darah suci, ia menumbuhkan akar pada setiap pemuda, pada setiap bisikan malam di kamp-kamp pengungsian, pada setiap mata anak-anak yang belum tahu arti penjajahan, tapi sudah merindukan kebebasan. Libya, 1932, setahun setelah eksekusi. Malam turun di sebuah desa kecil yang dulunya sering digerebek tentara Italia. Kini senyap, tapi bukan karena takut, melainkan karena diam-diam. Sebuah cahaya kecil mulai menyala lagi. Seorang anak laki-laki sedang duduk di pangkuan kakeknya. Api unggun kecil menyala, dan suara jangkrik melatarinya. Anak, kakek, ceritakan lagi tentang Syekh Umar. Kakek menatap langit. Ah, Umar, dia bukan hanya seorang lelaki. Dia adalah seluruh padang pasir yang menolak untuk tunduk. Dulu mereka pikir, dengan menggantung tubuhnya, semuanya akan selesai. Anak, tapi ternyata tidak. Kakek tersenyum. Ternyata tidak. Nah, ternyata itu awal dari segalanya. Kamp konsentrasi El Agheila. Para tahanan tidak lagi gemetar tiap kali penjaga lewat. Sebaliknya, mereka saling berbagi cerita tentang Umar. Satu demi satu, mereka menulis puisi di atas pasir, menghafal kutipan-kutipannya, menyelinapkan potongan namanya ke dalam doa. Tahanan tua, kita bukan lagi budak. Kita adalah pewaris Umar. Pemuda, suatu hari nanti, kita akan rebut kembali tanah ini. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan seperti dia. Di ruang kantor kolonial Italia, Graziani membaca laporan demi laporan. Pemberontakan kecil, sabotase jalur suplai, anak-anak melempar batu ke arah patroli. Bukan karena senjata, tapi karena api tak padam. Perwira Italia. Tuan, tampaknya tak ada yang berubah setelah Umar dieksekusi. Graziani menggertakkan gigi. Salah, semuanya berubah. Sebelumnya, mereka takut pada peluru. Sekarang, mereka percaya pada kematian. 1943, 11 tahun kemudian, pasukan sekutu memasuki Libya, menggulingkan kekuasaan fasis Italia. Warga keluar dari persembunyian. Di setiap kampung, nama Umar Muchtar menjadi seruan kemenangan. Seorang pejuang tua berpidato. Mereka mengambil tanah kita, tapi Umar menanamkan jiwa di dalamnya. Inilah waktunya, tanah ini kembali ke pemiliknya. 1951, proklamasi kemerdekaan Libya. Libya berdiri sebagai negara merdeka. Di tengah riuhnya rakyat, di hadapan bendera yang baru dikibarkan, nama yang pertama diteriakkan bukanlah raja atau jenderal. Rakyat, Umar Muchtar, Umar Muchtar. Dan nama itu menggema di tembok, di sekolah, di jalanan, bahkan di hati musuh. Monumen Umar Muchtar, Benghazi, kini seorang bocah berdiri memandangi patung perunggu sang pahlawan yang menatap ke kejauhan. Ia membaca ukiran di bawahnya, orang kuat bukan yang bisa menaklukkan musuh, tapi yang tetap tegak saat dunia ingin membuatnya tunduk. Ibunya berdiri di sampingnya. Ibu, itu Syekh Umar. Tanpanya, kita mungkin masih dijajah. Bocah memandang langit. Kita harus jadi seperti dia. Ibu tersenyum. Lebih baik lagi, kita harus jadi bayangannya, yang tak pernah hilang walau matahari telah terbenam. Suara Umar, aku tidak pernah meminta untuk menjadi pahlawan. Aku hanya menolak menjadi budak. Jika itu cukup untuk disebut pemberontak, maka biarlah aku mati dengan gelar itu. Tapi dengarlah, siapapun yang membaca ini kelak, tanah yang kalian injak hari ini, dulu dilumuri darah. Maka jangan berjalan di atasnya dengan kepala tertunduk. Layar perlahan menghitam. Teks muncul di layar. Umar Muchtar, 1862-1931. Singa padang pasir, mati di tiang gantungan.
hidup selamanya dalam hati bangsanya.